Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya tampilkan cara dongkel bonggol yang usianya sudah bertahun-tahun. Seperti ini sudah sekitar 15 tahun lebih ini. Nah, bagaimana cara dongkelnya nanti akan saya sampaikan agar berhasil ya. Nah, ini juga sepuluhan tahun juga ini. Tapi bonggolnya ini agak besar, coba karena batangnya yang agak meliuk makanya diambil ya. Besar batangnya kayak gini, tapi atasnya agak mengecil ya. Nah, ini juga ini yang pernah saya tampilkan. Ini 20 tahun lebih umurnya. Ada satu lagi yang lebih kecil, ini baru sekitar 5 tahunan ya, yang berikutnya ini ya. Nah, yang ini nih, nah 5 tahunan tapi bonggolnya sudah mungkin 10 cm atau sampai 15 cm ada ini tampilannya. Nah, bagaimana cara dongkel agar tidak mati atau berhasil? Maka ikuti penjelasan saya, tapi tanpa langsung ya, karena waktu dongkel saya tidak sempat ambil videonya. Saya gambarkan saja dengan tulisan, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipraktekkan. Selamat menyimak. Ya, cara dongkel yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan untuk dongkel yang hasilnya saya tampilkan di muka di awal video. Yang pertama, ini yang perlu kita ketahui ya, sebaiknya yang pertama dongkel pada saat cuaca cerah ya. Jadi kalau bisa jangan pas hujan ya. Sebetulnya kalau terpaksa pas dongkel kehujanan ya nggak apa-apa, tapi lebih baik itu pas cuaca cerah, karena zat asam ya pada air hujan itu tinggi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pendongkelan berbentuk melingkar ya, bentuk melingkar. Nah, jarak pendongkelan itu antara dari pangkal antara 20 sampai 30 cm. Kemudian kedalaman ya, kedalaman itu kurang lebih antara 35 sampai 40 cm. Baik, kalau digambarkan seperti ini ya, saya gambarkan. Jadi misalnya ini batang ya, ini tanahnya, saya gambarkan ini batang yang mau didongkel ya, anggaplah ini pelepah ya. Ini yang perlu saya jelaskan di sini. Jadi ke sini ini sekitar 20 atau 30 cm. Yang ke sini juga, yang ke sana aja bentuknya melingkar, maksudnya ini pinggirnya, samping-samping ini melingkar rata. Itu ukurannya ini 30 sampai
20 sampai 30 cm. Kedalaman, jadi misalnya ini bekas galian ya, bekas galiannya yang di sini digali ini tanah yang ini kedalaman sini sekitar ya ke sini ini sekitar 35 sampai 40 cm ya. Usahakan tanahnya jangan pecah ya. Jadi ini setelah ini kita bungkus di tempat, jangan diangkat dulu ya, jangan diangkat dulu, dibungkus dulu. Jadi kalau saya gambarkan, ini saya gambar lagi aja ya. Jadi misalnya ini pohonnya ya, anggap saja ini pelepahnya ya. Oke, ini sudah dongkelannya ya, dongkelannya misalnya sudah bentuknya seperti ini. Ini tanah galiannya misalnya. Nah di sini udah digali ini. Yang ini tadi berapa? Antara 20 sampai 30 ya, yang dalamnya sekitar 35 sampai 40 cm dalam sini. Nah ini dibungkus di sini, jangan diangkat dulu. Masukkan aja kandi ini, dimiringkan ke sana. Masukkan kandi, setelah sampai sini ini miringkan ke sana, kandi ditarik. Nah sudah, bungkus di sini, diikat dengan karet ya, ikat dengan karet karena sifatnya ini karet ini kenceng, jadi kalau gerak-gerak kalau sudah dengan karet ini aman ya, tanah yang ikut ke dongkel ini aman ya. Jadi ini mengurangi stres juga, sebab kalau sebelum dibungkus kita angkat-angkat, jadi boleh jadi ini sudah retak pecah sehingga membuat akar-akarnya juga terganggu ya. Jadi setelah seperti ini, kemudian setelah sampai rumah siapkan ya, saya tulis saja di sini. Jadi setelah sampai rumah siapkan, oke yang ketiga berarti ya, siapkan media tanam ya, media tanam ini campuran tanah, pupuk kandang, kotoran kambing yang bagus ya, kemudian bisa campur sekam mentah atau sekam bakar boleh. Nah ketiga ini kita aduk, ukurannya kalau ini ya 1:1 lebih bagus, atau pupuk kandangnya agak diperbanyak sedikit juga bagus ya. Kemudian setelah itu ya, masukkan ke dalam itu tadi hasil galian, masukkan ke dalam pot. Baik ya, untuk memasukkan ke dalam potnya, jadi misalnya ini tadi galian kita ya, galian kita ini pohonnya misalnya ya, ini galian kita ini ya, ini kita kurangi nggak apa-apa, jadi kita luruskan. Ini galiannya kan biasanya agak melengkung begini. Nah ini kita misalnya kita luruskan gini, kita kurangi dengan golok yang tajam ya. Ini juga kita luruskan gini sehingga bentuknya kotak ya. Ini nggak apa-apa. Yang penting ini jangan terganggu yang sini. Nah mungkin harapannya karena kotaknya sini ya, terus ini bisa dimasuki oleh media tanam. Ini kita luruskan atau kita rapikan nggak apa-apa di sini. Ini kita datarkan karena potnya bawahnya kan bagian bawah datar. Ini kita potong lagi nggak apa-apa. Yang penting intinya yang tanah yang masih di sini yang ada akarnya ini jangan terganggu kalau bisa. Maka dengan golok yang tajam ya, pelan-pelan agar tidak terganggu akarnya. Nah, setelah dimasukkan ke dalam pot, nah ini langkah berikutnya. Ya, bersihkan pelepah. Bersihkan pelepah yang
pinggir saja ya, yang pinggir saja yang kita bersihkan, maksudnya sisakan yang tua saja, bukan yang pinggir saja ya. Sisakan 3 sampai 4 pelepah ya, 3 sampai 4 pelepah. Kenapa? Kalau kita buang semua, apalagi sampai orang bilang itu dipangkas habis, bahkan nggak menyisakan tunas yang muda, itu kadang-kadang hanya disisakan berapa senti. Nah, itu menyebabkan stresnya lebih, sehingga terganggu gitu ya. Lebih aman lah itu, buang pelepah yang tua, sisakan yang muda. Itu dari yang pucuk masih kuncup sampai berikutnya bawahnya itu ya maksimal 4, boleh 3 ya. Ini lebih aman karena daun yang tersisa ini masih membantu proses penyerapan makanan lah, karena akarnya kan sudah terganggu. Baik, jadi itu misalnya ini saya gambarkan saja ya. Kalau pohon ya, nah ini pelepah ini kita pangkas begini kan, ini yang ke atas ini cuma yang samping ini kita potong-potong seperti ini. Ini sisakan lah ya, antara bekas potongannya itu antara 5 atau sampai 10 cm ya. Ini gambar bisa dilihat yang bekas saya pangkas ya. Seperti ini contohnya ya, ini bekas pemangkasannya. Baik, kalau sudah, ini yang ke-6, simpan tempat sejuk. Simpan tempat sejuk sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan atau sampai muncul tunas atau daun yang baru ya, tunas atau daun yang baru. Nah, selama di dalam pot itu muncul sudah daun yang baru. Bahkan kalau perlu tunggu sampai muncul yang kedua sudah mulai muncul. Nah, itu boleh nanti dipindah tempat ya. Kemudian ini yang terakhir perawatannya pasca dongkel ya. Siram rutin dengan B1 ya. B1 ini bisa didapat di toko pertanian, itu 2 kali seminggu selama 1 bulan. Berikutnya 1 kali seminggu ya, 1 kali seminggu. Berapa ukurannya? Kira-kira 1 liternya itu dicampur dengan B1 sekitar 5 tetes 1 liter. Biasanya kalau yang pakai semprotan itu kan isinya 2 liter ya, itu bisa sampai 10 tetes. Itu yang pakai semprotan isi 2 liter itu ya. Ini untuk apa? Membantu merangsang pertumbuhan akar ya. B1 ini fungsinya sehingga mempercepat proses adaptasi penyesuaian dari hasil dongkelan kita. Untuk perawatan berikutnya jangan lupa disiram rutin ya dengan air biasa selain yang dengan B1. Demikianlah pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.